Para sahabat, saya akan bicara tentang omon-omon etika ya, terutama etika politik. Etika itu saya hindari. Sebenarnya di dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan itu juga ada pelajaran tentang etika. Tapi saya hindari karena ya absurd ya itu. Saya tetap membaca, mempelajari. Dulu ada karya Romo Magni Suseno tentang etika politik, etika Jawa itu ya saya lalap. Di dalam ilmu pemerintahan juga ada mata kuliah etika pemerintahan ya, terutama etika birokrasi yang orang harus loyal, harus disiplin, harus tertib, dan sebagainya gitu ya. Pokoknya banyak sekali dan memang kalau dulu model pemerintahan yang kolonial gitu, itu kan pemerintahan yang antisosial dan anti politik, tapi lebih menekankan pada soal administrasi, etika, kecakapan. Jadi ini etika itu sesuatu yang istimewa, yang eksklusif begitu ya. Dan biasanya kita memahami etika itu ada 3 sisi. Pertama, sebenarnya etika itu ilmu. Ini kata sahabat saya Dr. Tri Nugroho yang spesialis mengajar etika di kampus kami. Jadi etika itu ya memang punya spirit kebaikan dan dia sebagai ilmu yang punya standar kebaikan itu untuk menilai, menganalisis tentang sikap perilaku subjek baik individu maupun institusi ya di dalam pergaulan dunia, dalam pergaulan sosial, pergaulan politik dan sebagainya. Dan yang kedua, etika pada dasarnya adalah ekspresi dari moral. Termasuk di sini adalah soal akhlak dan adab. Kalau dalam tradisi kita itu ada tata susila, tata krama, tata cara gitu. Kalau di Aceh itu ada 2 istilah ya, ada kanun, ada resam. Kalau kanun itu bersifat norma, bersifat aturan, sementara resam itu mengarah pada semacam etika, termasuk ini protokoler ya. Bagaimana tata susila, tata krama, tata cara orang itu menghadap raja, bertemu dengan raja gitu ya. Itu contohnya begitu ya. Dan poin yang mau saya katakan bahwa etika sebagai ekspresi moral itu adalah berbicara tentang kebaikan diri. Ya, kebaikan diri ya, poinnya ya. Kalau nilai itu kebaikan orang banyak, untuk orang banyak. Kalau etika, moral atau disebut dengan moral etik itu adalah kebaikan diri gitu. Dan itu akan berbicara tentang soal integritas, soal kejujuran, kemudian ya tadi soal loyalitas, konsistensi dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya sudah makan, ketika ditanya ya bilang sudah. Kalau sudah makan tapi ditanya bilang belum, itu namanya tidak beretika. Atau ini ya sering ya kalau dalam masyarakat Jawa itu kan orang tanya, udah makan belum? Gitu ya. Jawabnya pasti belum, padahal mohon maaf, udah bilang sudah ya, sudah makan, padahal belum makan, padahal perut ini. Sehingga memang ini yang orang yang lebih gede, yang lebih tinggi itu ya bukan bertanya kamu sudah makan atau belum, tetapi melakukan perintah, sana makan dulu gitu ya. Jadi itu juga soal etika. Jadi etika itu memang luas banget dan konsepnya untuk kebaikan diri. Etika itu diajarkan. Jadi etika itu juga sebagai kebaikan diri itu menjadi ajaran yang diwariskan secara turun-temurun, bisa dilakukan oleh para ulama atas dasar agama, dan agama itu mengandung etika yang luar biasa banyak. Karena memang dalam rangka untuk membentuk adab, untuk membentuk akhlak, bagaimana membentuk diri yang baik, yang alim ya, bukan yang lalim gitu ya.
Demikian juga misalnya mbah saya dulu juga mengajarkan tentang moral etik kepada saya. Besok yen kowe dadi wong gede, aja njupuk duit kantor ya. Nak, besok kalau kamu menjadi orang besar jangan mengambil uang kantor. Itu artinya sebuah moral etik yang diajarkan oleh mbah saya supaya saya tidak mencuri, tidak merampas hak orang lain atau tidak melakukan korupsi gitu. Dan memang absurdnya itu begini, kalau ini soal etika ini kan sebagai ajaran itu kan dia membentuk kebaikan diri, lalu orang bilang etika itu yang paling tinggi katanya. Kalau seorang pemimpin ya paling tinggi. Enggak, bagi saya etika itu landasan, dia sebagai basic, sebagai ini ya, sebagai dasar untuk membentuk kebaikan diri. Dan ini menjadi teladan pertama. Muhammadiyah mengajarkan pada kita ya, satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Nasihat itu kan bisa macam-macam, termasuk nasihat tentang etika. Tetapi seorang pemimpin atau siapapun itu penting untuk memberikan teladan dari sisi sikap, perilaku, dan itu adalah ekspresi dari etika. Bagaimana orang itu bersikap baik, bertata krama. Kalau dalam dunia politik ya punya fatsun, punya tata krama yang baik, dan itu akan menjadi dasar untuk menjadi ini ya, teladan ya. Jadi itu dasar menurut saya. Tetapi yang paling tinggi di atas moral etik itu adalah nilai, karena nilai itu kebaikan orang banyak. Dan memang ini etika sebagai ajaran, sebagai praktek ini kan, ini adalah satu peradaban manusia yang semakin sempurna. Kalau dalam tata kenegaraan, pemerintahan ya, kalau orang bisa menjadi warga negara, itu dia akan punya etika yang jauh lebih baik daripada rakyat. Rakyat itu betul ya, jadi dia tidak butuh etika. Dalam hal ini Prabowo benar ya, secara realis, kita pandang secara realis. Jadi misalnya beliau bilang bahwa jangan sesatkan rakyat dengan etika. Ya, meskipun kritik Anies Baswedan tentang etika itu juga benar, juga baik juga gitu ya. Tetapi rakyat itu pada dasarnya memang tidak butuh moral, tidak butuh etika. Yang butuh etika dan itu tertanam sebagai tradisi, sebagai habitus, itu namanya warga negara. Saya tidak bermaksud menyalahkan rakyat, bukan. Tetapi yaitulah yang namanya daulat adil makmur itu, kalau kita sudah bisa melakukan transformasi dari rakyat menuju warga negara. Artinya itu juga akan tertanam moral etik pada setiap orang. Jadi taat aturan, taat pada etika, taat pada adab, manusia yang adil dan beradab, dan seterusnya. Tetapi kalau kalau masih rakyat ya, tentu saja mereka akan mengutamakan pada kepentingan, dan sebenarnya kepentingan ini adalah menjadi dasar bagi kita untuk merumuskan value atau nilai ya, misalnya nilai kemanfaatan, keadilan, kemakmuran, dan sebagainya gitu ya. Jadi adil, makanya kan sila kedua kan adil dan beradab. Adil itu soal value, kemudian yang adab itu adalah soal moral etik gitu ya. Dan tentu etika moral juga diajarkan banyak hal pada ini ya, dunia politik gitu ya, banyak gitu ya, termasuk misalnya ada kalimat boleh mengkritik tetapi yang pakai sopan santun ya. Meskipun ini juga masalah juga, karena belum tentu yang berkuasa yang dikritik itu juga punya etika. Nah ini kan absurdnya itu ada di situ. Nah poin yang mau saya katakan juga bahwa etika sebagai kebaikan diri itu penting, itu sangat baik gitu ya. Tetapi orang yang punya etika itu belum tentu mendatangkan
kebaikan bagi banyak orang. Orang yang lembah manah, orang yang sopan, orang yang luar biasa lah, sangat baik. Jadi artinya orang yang bisa menjadi teladan karena kebaikan dirinya itu belum tentu membawa kebaikan bagi orang banyak. Artinya apa? Artinya moral etik itu belum tentu bernilai. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita dipimpin oleh para pemimpin yang bersih, yang suci, yang sopan, yang luar biasa lah, itu belum tentu mendatangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi rakyat. Itu poinnya di situ ya. Atau dengan kata lain, ini moralisme tetapi tidak tidak realisme atau tidak punya nilai. Tetapi kalau orang, apalagi para pemimpin, para pejabat itu tidak punya etika, maka dia ngawur dan itu akan mendatangkan keburukan bagi banyak orang. Jadi kalau pemimpin tidak konsisten gitu ya, tidak berintegritas, tidak jujur, menghalalkan segala macam cara, itu pasti akan mendatangkan keburukan bagi orang banyak. Sekali lagi, etika tidak mesti mendatangkan kebaikan bagi orang banyak, tetapi etika yang buruk pasti akan mendatangkan keburukan bagi orang banyak. Itu sama dengan regulasi. Regulasi yang baik itu tidak serta-merta mendatangkan kebaikan, tetapi regulasi yang buruk itu dengan sangat mudah mendatangkan keburukan. Dan bahkan banyak pengalaman bahwa regulasi yang baik itu bisa juga menimbulkan keburukan bagi banyak orang. Itu contohnya ya. Ya artinya kalau kita menilai paling tinggi etika, tetapi agak mengabaikan nilai, itu kita akan menjadi orang-orang konservatif. Orang-orang konservatif itu tidak ngapusi, tidak korupsi, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Jadi kita itu bekerja, yang penting ya kita baik gitu ya, baik untuk dirinya sendiri, bekerja 24 jam non-stop ya, tanpa mengenal sukses, tanpa mengenal gagal. Yang penting ini kerjanya, dia kerjanya bagus gitu ya, tapi belum tentu kerjanya itu berdampak, bermanfaat besar bagi kebaikan orang banyak. Ya itu namanya ya merawat kebiasaan aja, tetapi tidak mendorong perubahan ya. Jadi etika itu belum tentu mendorong perubahan menuju masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur. Tapi bisa itu membuat orang itu ya adem ayem gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini yang absurdnya, yang lebih parah. Jadi bukan etika politik, tapi politik etika. Jadi etika itu dipolitisasi, artinya etika bukan melandasi politik, tindakan politik, tetapi etika itu digunakan untuk politik, untuk konsensus politik, untuk pertarungan politik sebagai alat, bukan sebagai ajaran kebaikan diri, gitu ya, tetapi digunakan sebagai alat untuk melakukan kritik, melakukan serangan, bahkan juga melakukan pengadilan terhadap pihak lain. Jadi etika itu absurdnya di situ, sebagai politik etika itu orang itu bisa maling teriak maling. Jadi orang yang kenceng menyerang orang lain dengan etika itu memang patut dipertanyakan juga. Jadi belum tentu dia itu beretika. Karena ini kan etika ini sesuatu yang detail dan kita itu tahu betul lah bagaimana sekarang, makanya tadi saya sebut omon-omon tadi ya, itu memang ada benarnya. Ya, jadi memang ada benarnya itu tadi, sebenarnya orang itu sudah makan tetapi bilang belum makan gitu ya. Dan itu maksud saya ini gejala dari moralisme ya. Jadi politik etika itu moralisme. Moral itu sangat baik, jadi untuk kebaikan diri, untuk ajaran kebaikan diri, tetapi bukan sebagai alat untuk menghujat orang lain. Nah itu distorsinya di sana. Jadi ketika etika itu menjadi politik gitu ya, bukan political ethic, tapi the politics of ethic gitu ya,
itu akan menjadi absurd yang luar biasa dan akhirnya justru etika itu akan mengalami kemerosotan. Jadi contohnya ya misalnya tadi yang pertama saya katakan penguasa kalau dikritik itu kan marah ya. Ya padahal itu kan sifat politik kan begitu. Lalu mengatakan ya kritik harus pakai sopan santun, harus wah gitu ya. Padahal ini penguasa yang dikritik ini kan enggak punya etika juga gitu. Jadi artinya ini etika dengan etika ini kan saling berperang dan itulah namanya contentious politics yang menggunakan etika. Jadi sekali lagi kalau kita ini berkutat pada etika itu ya kayak begitu, artinya tidak hanya terjerembab menjadi absurd pada sisi kebaikan diri, tetapi etika itu menjadi politik yang digunakan untuk pertarungan ya, untuk pertarungan. Dan maksud saya kritik yang dengan menggunakan etika itu bagi saya ya itu tidak menarik, karena itu saya menghindari. Kritik itu lebih baik dialamatkan pada nalar dan yang lebih penting adalah values atau pada nilai gitu ya. Dan oleh karena itu kalau kita mau membangun masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, makmur itu nomor satu adalah soal ini ya, values. Jadi urutannya ini ada values atau nilai, nomor dua nalar, nomor tiga moral, baru kemudian norma. Ya. Tetapi kalau kita menghadirkan moral itu ya moral etik itu ya kita akan terjebak pada moralisme. Moralisme itu akan terjebak pada konservatisme, dan apalagi kalau kita norma yang nomor satu itu kita akan formalisme, serba formal. Dan Indonesia itu menurut saya kan jebakannya pada dua itu semua hal ya, pada moral sama norma formalisme ini tadi itu justru yang paling utama. Pergunjingan politik itu kan di situ ya, sehingga apa namanya soal nalar kita menjadi sangat dangkal gitu, nilai kita juga sangat miskin gitu ya. Oleh karena itu yang sering terjadi ya seperti yang sudah saya katakan ya, kita ini kaya kebijakan tetapi miskin kebajikan. Jadi artinya kalau kita itu berpolitik ya, jadi menggunakan politik etika itu bagi saya tidak menarik. Justru kita ini ya, meskipun ada orang yang kenceng ngomong etika tapi kenceng ngomong adil, itu nanti akan terjebak pada formalisme belaka. Jadi esensinya itu tidak akan bisa ketangkap dengan baik.